Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifera Cantika Sari dengan NIM G002169 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rotator cuff dan juga ekstremitas inferior. Baik, selanjutnya kita mulai dari rotator cuff. Apa sih itu rotator cuff? Rotator cuff is a group of muscle and tendons that surround and the shoulder joint and keeping the head of the upper arm bone firmly within the swallow socket of the shoulder. Nah, jadi intinya itu adalah suatu kumpulan dari otot dan juga tendon yang akan memfleksibilitas atau menjaga em, stabilitas dari eh, daerah lengan atas kita ini, daerah sendi atas kita ini untuk tidak dislokasi gitu. Nah, dari otot penyusunnya sendiri, rotator cuff itu disusun dari musculus supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan juga subscapularis. Nah, cara saya untuk menggampangkan eh, menghafal atau memudahkan kita untuk menghafal, untuk tetap ingat di otak itu adalah dengan kalimat SIT. S2IT. Jadi ada subscapularis, ada supraspinatus, infraspinatus, dan juga teres minor. Nah, muskulus-muskulus tersebut akan menyatu dengan kapsula articularis dan membentuk kerah musculotendonisum yang mengelilingi sisi posterior, superior, dan juga arterior sendi glenohumeralia. Nah, bentuk dari rotator cuff itu akan seperti ini. Ini tampak lateral dari eh, rotator cuff ya. Nah, untuk rotator cuff sendiri, dia itu akan dikelilingi ini, ada musculus supraspinatus, ada subscapularis, ada infraspinatus, kemudian ada teres minor, dan juga ada infraspinatus. Nah, fungsi dari adanya rotator cuff ini adalah untuk menstabilkan dan menjaga kaput humeri di dalam kavitas glenoidalis scapulae tanpa mempengaruhi fleksibilitas lengan atas dan range of motion jangkauan gerak kita. Nah, dari rotator cuff sendiri, dari muskulus yang sudah saya jelaskan tadi, ini akan divaskularisasi sendi glenohumeralia, terutama melalui cabang-cabang arteria circumflexa superior, maaf, arteria circumflexa anterior humeri, dan arteria circumflexa posterior humeri, serta arteria suprascapularis. Dan untuk sendi glenohumeralia dipersarafi oleh cabang dari fasciculus posterior plexus brachialis dan dari nervus suprascapularis, nervus axillaris, dan nervus pectoralis lateralis. Next, kita akan belajar mengenai inervasi, origo, dan juga insersio musculus penyusun rotator cuff. Nah, musculus-musculus yang sudah saya jelaskan seperti subscapularis, itu akan berorigo di fossa subscapularis, jadi namanya akan sama. Kemudian di insersio di tuberculum hinus humeri, dan diinervasi oleh nervus subscapularis superior et inferior. Selanjutnya ada musculus infraspinatus dan juga musculus supraspinatus. Ini hanya berbeda di letaknya aja. Kalau supra berarti di atas, infra berarti di bawah. Cara gampang untuk menghafalkannya yaitu adalah infra itu di bawah, supra itu di atas. Dan origonya akan mengikuti dari situ gitu. Jadi untuk infraspinatus dia akan berorigo di fossa infraspinata. Sedangkan untuk musculus supraspinatus akan berorigo di fossa supraspinata. Dan untuk insersionya, mereka sama, di insersio di tuberculum majus humeri dan diinervasi oleh nervus suprascapularis. Dan selanjutnya ada musculus teres minor. Nah, untuk musculus teres minor sendiri, itu akan berorigo di margo axillaris scapulae yang diinsersio di tuberculum majus humeri dan diinervasi oleh nervus axillaris. Next, klinis. Nah, untuk aplikasi klinis yang ada di rotator cuff itu sebenarnya banyak. Jadi ini sebenarnya untuk menstabilkan jadi nggak bagian sendi kita yang bagian di sini tuh nggak akan dislokasi gitu. Nah, saya di sini mengambil salah satu contoh klinis adanya robekan di seluruh tebal tendo supraspinatus. Di sini ada kelainan, ada dua kelainan utama rotator cuff ya, adalah impaksi atau impingement dan tendinopati. Untuk muskulus yang sering terkena adalah muskulus supraspinatus. Nah, saat melintas di bawah acromion dan ligamentum acromioclavicularis, pembengkakan dari muskulus supraspinatus, cairan yang berlebihan dalam bursa subacromalis atau subdeltoidea, atau tonjolan taji tulang subacromialis, itu akan dapat menyebabkan implikasi yang signifikan saat lengan atas diabduksi. Nah, suplai darah untuk masuk ke tendo supraspinatus ini akan jelek sekali, dan terutama
traumanya akan berulang di dalam beberapa kondisi. Nah, itu akan menyebabkan tendon rawan untuk mengalami perubahan degeneratif yang dapat mengakibatkan deposisi kalsium dan menimbulkan nyeri yang hebat. Jadi rasanya sakit sekali. Kemudian saat tendo supraspinatus ini mengalami perubahan degeneratif yang signifikan, struktur ini menjadi rawan terhadap trauma dan mengalami robekan sebagian atau keseluruhan. Di mana robekan ini sering terjadi pada pasien usia lanjut dan dapat menyebabkan pasiennya kesulitan melakukan aktivitas normal sehari-hari, seperti menyisir rambut. Nah, meskipun begitu, robekan keseluruhan bisa terjadi juga tanpa adanya gejala. Nah, untuk klinis-klinis yang lain itu ada patah tulang clavicula dan dislokasi sendi acromioclavicularis dan sternoclavicularis, kemudian ada dislokasi sendi glenohumeralia, dan masih banyak lagi. Gitu. Selanjutnya, kita beralih ke ekstremitas inferior. Nah, jadi saat orang atau kita lagi melakukan kegiatan namanya squat, ada beberapa muskulus atau otot-otot kita yang berkontraksi gitu. Nah, di sini saya akan membahas bagian regiofemur atau femoralis saja. Jadi saat kita squat itu akan adanya kontraksi muskulus-muskulus yang ada di paha kita gitu. Nah, yang pertama adalah regiofemoralis anterior atau bagian paha depan kita. Ini adalah anatomi dari regiones membri inferioris atau femoralis anterior kita, bagian depan. Lanjutnya, kita akan membahas mengenai muskulusnya. Inervasi femoris anterior. Nah, jadi di bagian anterior atau daerah paha bagian depan kita itu ada beberapa muskulus. Yang pertama ada psoas major, iliacus, vastus medialis, intermedius, lateralis, dan juga ada rectus femoris dan juga ada musculus sartorius. Nah, yang pertama adalah psoas major. Ini akan berorigo di dinding posterior abdomen, processus transversus vertebrae lumbalis, diski intervertebrales, dan corpus vertebrae yang berdekatan mulai dari T12 sampai L5, dan arcus tendinus di antara titik-titik tersebut. Nah, ini akan diinsersio ada di trocater minor femoris, dan persyarafannya itu rami arteriores L1 sampai L3 dan berfungsi untuk fleksi femur pada sendi kose. Selanjutnya ada musculus iliacus. Ini akan berorigo di dinding posterior abdomen di fossa iliaca dengan insersio trochanter minor femoris, sama kayak yang psoas major. Dia akan dibersarafi oleh nervus femoralis L2 dan L3 yang berfungsi untuk fleksi femur pada sendi kose. Jadi fungsinya sama ya. Selanjutnya ada vastus medialis. Itu ada berorigo di tulang dan femur bagian medial linea intertrochanterica, linea pactenea, labium mediale, linea aspera, linea supracondylaris medialis yang berinersio di tendon musculus quadriceps femoris dan tepi medial tulang patella. Nah, dia akan disarafi oleh nervus femoralis di L2 dan juga L4 yang berfungsi untuk ekstensi cruris pada sendi genus. Selanjutnya ada factus intermedius. Ini berorigo di tulang femur 2 atau 3 bagian di atas permukaan anterior dan lateral 2/3 dari itu. Kemudian berinersio di tendon musculus quadriceps femoris dan tepi lateral tulang patella juga. Dia disarafi oleh nervus femoralis sama di L2 dan juga L4 yang berfungsi untuk ekstensi cruris pada sendi genus. Selanjutnya ada vastus lateralis, di mana dia akan berorigo di tulang femur bagian lateral linea intertrochanterica, tepi thoraker major, tepi lateral tuberositas glutea, labium lateral linea aspera. Itu akan berinisiasio di tendon musculus quadriceps femoris yang disarafi oleh nervus femoralis juga dari L2 sampai L4 yang berfungsi untuk ekstensi cruris pada sendi genus juga. Jadi vastus ini rata-rata fungsinya sama untuk ekstensi cruris pada sendi genus. Nah, selanjutnya ada rectus femoris. Ini akan berorigo di caput rectum berorigo pada CAI atau spina iliaca anterior inferior.
Kaput flexum berorigo pada tulang ilium tepat di superior dari acetabulum. Nah, akan berinsersio di tendo musculus quadriceps femoris yang disarafi oleh nervus femoralis. Nah, fungsinya adalah untuk fleksi femur pada sendi kose dan ekstensi cruris pada sendi genus. Dan yang terakhir ada musculus santorius, ini akan berorigo di sias atau spina iliaca anterior superior yang diinsersio oleh fascies medialis tibia tepat di inforomedial dari tuberositas tibiae dan disarafi oleh nervus femoralis L2 dan L3. Fungsinya adalah untuk fleksi femur pada sendi kose dan fleksi cruris pada sendi genus. Gitu. Lanjutnya, nah, selain dari femoralis bagian anterior yang berkontraksi itu juga ada regiofemoralis bagian posterior gitu. Ini anatominya seperti ini. Lanjutnya kita akan belajar langsung ke tabelnya. Jadi ini adalah regions membri inferioris yang di bagian posterior ya. Jadi ada musculus biceps femoris, semitendinosus, dan juga semimembranosus. Nah, yang pertama ada musculus biceps femoris, dia akan berorigo di caput longum bagian inferomedialis daerah atas tuber ischiadicum. Kemudian ada caput brevis, labium laterale linea aspera yang akan diinervasi oleh capitulum fibulae dan dipersarafi oleh nervus ischiadicus. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk fleksi kuris pada sendi genus, ekstensi dan rotasi lateral femur pada sendi kose dan rotasi lateral kuris pada sendi genus. Selanjutnya ada musculus semitendinosus, itu akan berorigo di bagian inferomedialis daerah atas tuber ischiadicum dengan insersio fascies medialis tulang tibia bagian proksimal yang akan disarafi oleh nervus ischiadicus dari L5, S1 dan S2 yang berfungsi untuk fleksi cruris pada sendi genus dan ekstensi femur pada sendi kose. Jadi sama ya. Dan rotasi medial femur pada sendi kose dan cruris pada sendi genus. Jadi rata-rata ini tuh fungsinya sama yaitu untuk fleksi cruris juga. Nah, setelah yang terakhir itu ada semimem branosus, dia akan berorigo di inspersi supralateralis tuber ischiadicum dengan insersionya ada sulcus dan tulang yang berdekatan pada permukaan medial dan posterior condylus medialis tibiae. Ini disarafi oleh nervus ischiadicus sama fungsinya. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.